Perkenalkan, nama saya Gilbert Jessica Ramadan, NIM 2205101100, Prodi Teknik Informatika kelas 6E. Saya mempresentasikan bisnis model Canvas dengan studi kasus Dokoroti, merancang, menganalisis, dan mengembangkan model bisnis secara visual dalam satu lembar yang ringkas namun komprehensif. Apa itu bisnis model Canvas? Bisnis model Canvas atau BMC adalah alat strategi untuk merancang, menganalisis, dan mengembangkan model bisnis secara visual dalam satu lembar yang ringkas namun komprehensif. BMC terdiri dari 9 elemen yang saling terkait, mempresentasikan berbagai aspek penting sebuah model bisnis, mulai dari sisi pelanggan, penawaran nilai, hingga struktur biaya dan pendapatan. Memetakan gambaran menyeluruh bisnis dalam satu halaman, memudahkan evaluasi dan penyesuaian strategi, membantu menemukan peluang segmen, saluran, dan/atau pendapatan baru. Dan elemen BMC terdiri dari Key Partner, Key Activity, Key Ratios, Value Proposition, Customer Relation, Channel, Customer Segment, Cost Structure, Revenue Stream. 9 elemen bisnis model Canvas. Setiap elemen menjawab satu pertanyaan kunci tentang bagaimana bisnis menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Customer Segment, kelompok pelanggan yang dilayani. Value Proposition, nilai atau manfaat utama bagi pelanggan. Channel, cara menjangkau dan menyampaikan nilai. Customer Relationship, cara membangun dan menjaga hubungan. Revenue Stream, sumber dan cara bisnis menghasilkan uang. Key Resources, aset penting yang dibutuhkan. Key Activities, aktivitas penting yang harus dilakukan. Key Partner, mitra dan pemasok pendukung bisnis. Cost Structure, seluruh pengeluaran menjalankan bisnis. 1. Customer Segment, kelompok pelanggan mana yang ingin kita layani dan apa kebutuhan mereka. Penerapan pada Dokoroti, keluarga dan rumah tangga, pelajar dan mahasiswa, pekerja kantoran atau sarapan dan camilan, pencinta kuliner dan dessert, penyelenggara acara seperti ulang tahun, kantor, pernikahan. Value Proposition, apa yang membuat produk ini benar-benar bernilai bagi pelanggan. 1. Roti dan kue segar dipanggang setiap hari. Varian rasa beragam dengan harga terjangkau. Bisa dine-in atau take-away. Layanan pesanan custom untuk acara. Kemasan aman, higienis, dan ramah lingkungan. Tersedia opsi pre-order untuk kepastian stok. Channel, melalui saluran apa bisnis menjaga dan menyampaikan nilainya. 1. Toko fisik atau offline store, media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, aplikasi pesan antar, GoFood, GrabFood, ShopeeFood, website atau pemesanan via WhatsApp, bazar dan festival kuliner. Customer Relationship, bagaimana bisnis membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan. 1. Program member atau loyalty point dan diskon, promo harga khusus di momen tertentu, personalisasi desain kue sesuai permintaan, layanan tanya jawab dan pemesanan via WhatsApp atau CS. Revenue Stream, dari mana saja bisnis ini menghasilkan pendapatan. Penjualan roti dan kue harian, pesanan kue custom seperti ulang tahun, pernikahan, dan acara khusus, layanan catering acara dan kantor, kerja sama reseller dan konsinyasi, kelas atau workshop membuat roti, bake atau baking class. Key Ratios, aset apa yang paling penting agar model bisnis ini berjalan. Lokasi, toko yang strategi dan mudah dijangkau, oven, mixer, dan peralatan panggang, baker dan staf yang terampil dan berpengalaman, resep andalan dan standar rasa toko, merek atau brand dan reputasi toko.
Key activities. Aktivitas terpenting apa yang harus dijalani setiap hari? Pertama, produksi roti dan kue harian seperti adonan, panggang, dekorasi, dan lain-lain. Quality kontrol rasa, kebersihan dan kesegaran, pemasaran dan promosi, seperti media sosial, konten, endorsement. Pengelolaan pesanan custom, inovasi menu dan varian rasa baru. Key partner, siapa mitra dan pemasok yang mendukung operasional bisnis. Pertama, supplier tepung, telur, mentega, dan bahan baku lain. Kedua, distributor kemasan dan packing ramah lingkungan. Tiga, platform pesan antara online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Empat, penyelenggara pameran atau bazar kuliner, plot, e-food, blogger atau selebgram lokal, petani atau produsen bahan baku seperti topping atau isian. Construction, biaya apa saja yang paling besar dalam menjalankan bisnis ini? Pertama, bahan baku seperti tepung, telur, mentega, gula, isian atau topping. Gaji karyawan, baker, kasir, staf production, sewa tempat, listrik, gas, dan air. Biaya pemasaran, promosi dan kemasan, perawatan dan pergantian alat atau mesin seperti oven dan mixer. Seperti ini ringkasannya kanvas BMC-nya toko roti. Key partner, supplier, bahan baku, dan sebagainya seperti yang ada di PPT tersebut. Dan selanjutnya kasus tambahan Meta, Clover, atau INC. Perusahaan induk Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Messenger. Beliau proporsion menghubungkan miliaran pengguna secara global untuk komunikasi, sebagai konten, dan menemukan komunitas sekaligus menjadi platform beriklan paling efektif bagi bisnis. 2. Pengguna customer segment. Pengguna individu di seluruh dunia, family of apps, dan jutaan pengiklan atau bisnis dari skala kecil hingga korporasi besar. Hampir seluruh pendapatan berasal dari iklan bertarget CPC atau CPM di feed, stories, dan reel. Sebagai kecil dari penjualan perangkat keras VR, Reality Lab, dan fitur AI berbayar. Key resource dan activities. Data perilaku pengguna, algoritma penargetan iklan berbasis AI, infrastruktur server skala besar, serta riset AI dan realitas bertambah atau Reality Labs. Ide model bisnis. Jadi bagi pengguna dimonetisasi lewat data dan perhatian pengguna yang dijual kepada pengiklan. Model action ekonomi berskala miliaran pengguna aktif harian. Selanjutnya mengantar.com, platform agregator pengiriman paket COD dan non-COD di luar marketplace. Pertama, value proposition-nya membantu seller online dan individu mengelola pengiriman COD maupun non-COD di luar marketplace dengan tracking real-time dan tingkat return yang rendah. Customer segment-nya seller dan atau online shop, khususnya UMKM yang berjualan di luar marketplace, serta individu yang butuh jasa pengiriman personal. Ini selisih atau margin dari biaya pengiriman yang dikenakan ke pengguna setelah bekerja sama dengan jasa ekspedisi seperti JNE, Cepat, JNT, dan lain-lain. Serta biaya layanan tambahan. Key partner dan aktivitas kemitraan dengan berbagai jasa ekspedisi. Sebagai key partner, aktivitas utama berupa monitoring pengiriman, customer support, dan pencarian dana COD. Model bisnis, platform agregator tidak memiliki armada gula sendiri, melainkan menjadi perantara monitoring layer antara seller, jasa ekspedisi, dan pembeli agar paket delivered bukan restoran. Perbandingan singkat 3 model bisnis, toko roti, meta platform, dan pengantar.com seperti berikut. Jenis bisnis, toko roti UMKM kuliner
atau offline dan online. Meta Platform, platform teknologi digital global. Mengantar.com, platform agregator jasa logistik. Value proposition-nya di toko roti, produk segar dan pesanan custom. Meta Platform, koneksi sosial dan jangkauan iklan. Mengantar.com, pengiriman aman, rendah retur. Sumber pendapatan di toko roti, penjualan produk dan catering. Di Meta Platform, iklan bertarget CPC atau CPM. Pengantar.com, margin biaya pengiriman. Mitra kunci untuk toko roti sendiri, supplier, bahan baku atau kulit online. Untuk Meta Platform, pengiklanan dan pengembangan AI. Dan pengantar.com, jasa ekspedisi seperti JNE, Siska, JNT, dan lain-lain. Kesimpulannya, BMC memetakan 9 elemen kunci, dari segmen pelanggan hingga struktur biaya dalam satu kanvas yang mudah dipahami. Studi kasus toko roti menunjukkan bagaimana BMC diterapkan pada bisnis UMKM kuliner berskala kecil sampai menengah. Perbandingan dengan Meta dan Mengantar.com memperlihatkan bahwa kerangka BMC yang sama berlaku fleksibel baik untuk bisnis fisik, platform digital global, maupun platform agregator logistik. BMC memudahkan evaluasi dan penyesuaian strategi saat bisnis ingin menambah segmen, saluran, atau sumber pendapatan baru.